Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi arsala rasulahu bil huda wad din. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa tabi'in tabi'in wal ashab wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimahullah ta'ala. Tidak ada ungkapan indah yang bisa saya sampaikan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji-muji Allah yang dari sifat-sifat yang agung yang sempurna, yang telah menganugerahkan kita semua demikian banyak dan kenikmatan yang bila dihitung tidak akan ada satupun yang mampu menghitung. Bahkan semua itu pun akan berhenti, tidak mampu menghitung semua nikmat yang Allah berikan. Dan di antara nikmat yang kamu adalah adanya rumah tangga, yang para ulama rahimahullah ta'ala memberikan perumpamaan dengan perumpamaan hidup atau perahu dan tanah pertanian yang kita akan bahas insyaallah dalam kajian ini, di mana ternyata masyarakat Indonesia dan juga masyarakat yang lain, semua masyarakat dibangun daripada rumah tangga, sehingga hancur rumah tangga akan berefek pada kehancuran masyarakat. Perbaikan rumah tangga akan berefek langsung pada perbaikan suatu masyarakat. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian yang cukup banyak terhadap permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga. Bahkan menjadikan pernikahan sebagai mitsaqul ghaliz, perjanjian yang pokok, perjanjian yang keras, dan tidak mensifatkan yang lainnya dengan mitsaqul ghaliz. Bahkan para mengatakan tidak sah pernikahan yang tidak dengan ijab dan qabul. Harus ada ijab dari wali dan qabul daripada pihak pengantin menantu. Ini semua menunjukkan bagaimana hebatnya perhatian Islam terhadap rumah tangga. Bahkan perhatian Islam tidak hanya sebatas pernikahan, sampai mengenai etika perhubungan suami istri pun dibahas dan diadakan kepada umat, karena hancurnya rumah tangga ini bisa menghancurkan masyarakat. Sehingga siapa yang perbaiki rumah tangganya, maka ia telah memperbaiki kondisi masyarakat. Dan sangat urgen sekali kita belajar mengenai rumah tangga. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang meremehkan. Ada yang mengatakan ayam saja bisa berbuat dan berhati. Ada yang mengatakan hewan saja bisa memiliki istri, anak, dan tidak ada masalah. Dan banyak menganggap pembahasan mengenai rumah tangga ini sebagai pembahasan yang tabu. Padahal kondisi masyarakat dewasa ini sudah demikian bahayanya
kalau ada krisis ataupun darurat dalam narkoba, saya boleh mengatakan sudah ada darurat dalam rumah tangga. Hal ini karena yang pertama, jauhnya kaum muslimin daripada ajaran Rasulullah SAW dalam bina rumah tangga. Yang kedua, semangatnya para musuh-musuh Islam dari kalangan jin dan manusia yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga muslim, sehingga akhirnya seorang wanita lebih senang main Facebook daripada sandal dengan suami. Suami lebih senang bermain WhatsApp daripada senyum dan menangis. Sehingga sang anak yang di rumah melihat orang tua disebut dengan masing-masing pribadi, akhirnya anak pun sibuk dengan main game dan PlayStation. Akhirnya rumah tangga itu bagaikan sayuran tanpa garam, hambar. Yang ketiga itu Indonesia bil khusus. Indonesia bil khusus termasuk 10 besar tingkat perceraian terbesar di dunia. Yang keempat, kehancuran anak-anak generasi muda dengan adanya narkoba dan lain sebagainya tidak lepas daripada kelalaian orang tua yang tidak mengerti tanggung jawabnya terhadap anak. Sehingga anak-anak yang labil, yang tidak punya bekal yang cukup, bekal iman, bekal mengerti mana yang benar, mana yang salah, mudah untuk digelapui oleh orang-orang dengan adanya jual beli narkoba dan yang lain-lain. Atau juga karena anak-anaknya kesenangan dalam hal-hal yang haram, sehingga Rasulullah dari mengatakan man nabata lahmuhu min suhdin fannar awla. Siapa saja yang tumbuh dagingnya dari hal-hal yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Artinya lebih mudah untuk menjadi rusak daripada menjadi baik, karena makanan sangat mempengaruhi tabiat dan juga mempengaruhi sikap seseorang. Kita anggap adanya tingkat kesabaran yang sangat rendah pada kaum muslimin, yang mudah menjadikan alasan sampai sebagai bentuk untuk tidak memperhatikan keluarganya. Padahal sampai adalah bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari usaha manusia. Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah berusaha keadaan keluh kesah, capek, lelah, sehingga rumus yang sering saya pakai adalah hidup sama dengan capek. Kita lihat di hadis ini. Ketika kita masih berbincang, masih bujang gadis, subhanallah, semua mengeluh capek jadi bujangan, jomblo terus capek, sehingga mencari pasangan agar niat dalam binanya adalah mencari tidak capek. Setelah menikah ternyata capek juga. Ribut tidak punya anak, capek tidak punya anak, cari obat kanan obat kiri, cari semua, bahkan bila ada yang selesai langsung diamalkan, langsung dicari. Setelah punya anak lalu capek, malam susah tidur, siang sibuk dan sebagainya. Akhirnya subhanallah tidak pernah ada. Dan bila antum lagi capek, tinggal di surga, namun untuk mencapainya harus
sehingga akhirnya tambah hancur rumah tangga kaum muslimin dewasa. Dan tidak melihat anak-anak jalan tersebut kecuali karena orang tua tidak paham bagaimana mengelola rumah tangga mereka. Padahal rumah tangga adalah tiang menyasar masyarakat. Maka bila tidak kita selamatkan sejak dini, khawatir negara ini akan runtuh karena tiang-tiang yang telah hancur berantakan. Para ibu-ibu tidak mau memiliki rumah tangga, lebih senang tinggal di luar rumah, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya, jalan-jalan kanan kiri, dan menganggap pekerjaan di rumah adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan tertinggal di sana. Jadi kan tidak sempurna, tidak lagi menjadi pembantu, tidak lagi menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin rumah tangga, sehingga dapatkan banyak sekali permasalahan yang muncul, yang itu kadang-kadang sumbernya adalah karena tidak pahamnya sang suami akan hak kewajibannya dan tidak pahamnya sang istri akan hak dan kewajibannya, dan tidak mengerti bahwa ia hidup sebetulnya adalah untuk negeri akhirat dan bukan untuk tinggal di dunia ini selama-lamanya. Oleh karena itu, memberikan wacana-wacana perbaikan rumah tangga menjadi perkara yang penting, baik secara agama maupun secara realitas masyarakat sekarang. Kita perhatikan rumah tangga di samping banyak bahaya yang muncul juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbaikan rumah tangga sebagai ibadah yang wajib kita tunaikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan seorang muslim punya tanggung jawab besar untuk kemudian memelihara rumah tangganya agar bisa selamat daripada api neraka. Demikian juga ternyata rumah, kalau kita bukan hal yang sepele, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita semua atas rumah tangga yang kita pimpin. Nabi bersabda dalam Muslim pada sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah pemimpin, dan sebenarnya akan diminta tanggung jawab atas pemimpin. Belakang dikatakan, al-hafidhu am-bajja'am. Apakah ia menjaga rakyatnya atau ia menelantarkannya? Hatta yus'alu rajulu an ahli baitihi. Sampai seorang laki-laki tanya tentang keluarga, tentang ahlu bait. Apakah ia menjaganya atau menelantarkannya? Jadi ini kita ikuti. Allah jadikan rumah tangga sebagai contoh kita untuk berbahagia sebenarnya. Maka Nabi mengatakan, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa tabki ala khati'ah wa yabki ala khati'ah." Beruntunglah orang yang mampu menjaga lisannya dan rumahnya mencukupkannya. Rumahnya mencukupkannya dan yang menangisi kesalahan yang dimiliki. Oleh karena itu, ikhwatillah, permasalahan rumah tangga bukan permasalahan sepele yang bisa hanya sekedar didengarkan kemudian
dijalani tanpa ada kebersamaan yang matang dalam membentuk rumah tangga. Kita lihat dua pertemuan para ulama rahimahullah taala untuk mendekatkan fikrah kita tentang rumah tangga. Yang pertama, dalam banyak buku para ulama menyampaikan bahwa rumah tangga itulah hidup atau perahu. Kita lihat perahu ini. Perahu biasanya berlayar di mana? Di lautan. Di laut. Maka di sana ada hal-hal yang perlu dipahami oleh seorang yang ingin menaiki perahu tersebut. Yang pertama, banyak tantangan, banyak cobaan. Sebab lautan itu tidak ada yang tenang, semuanya berombak. Tidak ada yang tenang, menunjukkan bahwasanya seorang yang akan menaiki perahu pernikahannya harus mengerti bahwa ia akan menghadapi banyak cobaan nantinya. Sehingga ketika seorang wanita menikah, maka jangan dibayangkan bahagia sempurna saja tanpa melihat resiko yang ada di sana. Sehingga ketika ada masalah, dia tidak mampu menangani dan mampu menyelesaikan. Kemudian seorang laki-laki ketika akan mengarungi lautan dengan perahu tersebut, kira-kira posisinya itu sebagai penumpang atau sebagai nahkoda. Kalau ia menjadi nahkoda rumah tangga tersebut, kira-kira apa yang perlu ia siapkan sebagai nahkoda? Maka ia harus mengerti minimal bagaimana mengendarai dan mengarahkan perahunya agar tidak mengalami kecelakaan di lautan. Ya kan? Kalau tidak mampu mengarahkan kapal lautnya ke tempat yang bagus dan bersahabat dengan kapalnya, maka akan hancur, tenggelam, dan tidak akan selamat. Maka dengan demikian, seorang yang ingin menyelamatkan rumah tangganya, hendaknya ia berilmu, mengerti tabiat pernikahan dan rumah tangga, dan mengerti siapa yang akan menaiki perahunya, yang nanti bisa kerjasama untuk memelihara keselamatan kapal lautnya. Bayangkan bila antum sebagai nahkoda membawa istri antum di dalamnya. Istrinya sebenarnya melobangi perahu. Dikit-dikit didorosori perahunya, atau sibuk membuang airnya, dan dia sibuk melobangi perahunya dengan maksiat yang dia kerjakan. Kira-kira tenaga antum yang habis, saya nggak berguna untuk menambahkan rumah tangga tersebut. Ketika sang nahkoda tidak bisa menahan penumpangnya untuk melobangi kapalnya, maka akan tenggelam bersama lautan yang demikian ganasnya menghantam. Dan yang lebih seru lagi adalah nahkodanya menyiapkan alat yang nanti mudah untuk ngebor perahunya. Artinya dikasih nih power listriknya kepada sang penumpang tersebut, sehingga akhirnya dengan mudahnya ia buat kapal sehingga berlobang di mana? Ini
Ini ibarat saya mengatakan kepada para suami yang memudah-mudahkan memberi fasilitas kepada sang istri, sehingga akhirnya sang istri hilang tenggelam dalam lautan yang tidak tahu mana ujungnya dan mana. Sebuah kisah nyata yang mungkin daripada kita semua. Bagaimana seorang yang saya tahu dan saya kenal rumah tangganya tahun 93. Berapa tahun kira-kira? 22 tahun yang lalu sudah pakai cadar. Kira-kira apa ya? Tahun 93 sudah pakai cadar. Apa kayak Indonesia? Jempol 2. Jempol kan? Mungkin sebagai itu lahir ya. Tahun 92, 93. Sebenarnya tahun 2013 kemarin dia bisa lari bersama harta suaminya dan bisa buat surat cerai di pengadilan tanpa suaminya tahu. Dan sebelumnya laporan dari anak-anaknya sudah alien, suaminya nggak ada, baju ibunya itu baunya bau sperma. Dan ada yang tetangganya bahwa ia dulu pernah dijaga di sebuah toko obat, kemudian berangkat bersama laki ke hotel. Apa kira-kira yang membayangkan dalam ini? Kok bisa mereka yang berjuang tahun 93 untuk melaksanakan hukum Islam? Sadar itu perkara yang cukup susah. Jumlahnya hanya dengan jari tangan. Kenapa bisa hancur? Sang nahkoda yang memberikan fasilitas kepada dia sehingga ia bisa membolongi kapalnya sehingga tenggelam dan sekarang tinggal menyesal. Facebook, WhatsApp, dan suaminya tidak bisa mengontrol sama sekali. Dan semua orang suami bukan Allah mudahkan istrinya harus banyak pergi meninggalkan rumahnya. Kadang 2 tahun, kadang setahun harus keluar. Apa akibatnya? Dan masih banyak kisah lainnya yang kalau saya sebutkan saya maunya hanya itulah kisah nyata. Sehingga pengetahuan sang suami sebagai nahkoda memberikan pengaruh yang sangat urgen, sangat signifikan untuk mengadakan perubahan dan menjaga rumah tangga. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tugas qawwama ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu 3. Yang pertama ar-ri'ayah. Riayah itu memelihara, ngasih nafkah lahir dan batin. Yang kedua al-hifdzu, menjaganya agar ia istiqomah dan tidak menjadi wanita yang liar. Dijaga kehormatannya, dijaga kesucian. Dan yang ketiga adalah al-islah, perbaikan. Dan inilah tugas nahkoda dalam kapal laut. Pertama memelihara yang ada di dalam kapal tersebut. Yang kedua menjaganya, Yang ketiga adalah memperbaiki baik arah perginya kapal ataupun bila ada kerusakan ya menambal dan memperbaiki yang. Karena lautan tidak kenal perahu siapa itu. Mau perahu presiden, perahu raja, perahu orang melarat sama perlakuannya. Diterpa dengan ombak dan angin dari arah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak ditentuk oleh masalah. Dan kadang-kadang nahkoda yang pintar akan berusaha mengobati, menyelesaikan masalah dalam kapal lautnya, walaupun kadang-kadang harus mengorbankan sebagian daripada kapal tersebut. Sehingga para suami yang tidak mau menghadapi masalah adalah suami yang bermasalah. Sudah ada yang laporan saya, ibu-ibu laporan saya minta cerai. Seperti itu, bu, tidak salah, minta cerai. Kenapa? Sebabnya? Sebab suami saya tidak pernah marahi saya. Kalau ada masalah saya menang terus. Kalau saya ngomong A, ya ikut A, walaupun sengaja saya buat salah. Alasannya nggak mau ikut rumah tangga. Kan enak bu, punya suami nurut. Ibu pengen beli A, dikasih. Minta beli B, dikasih. Ibu ngomong Pak pergi, dia pergi. Pak saya pengen datang dia. Kan enak. Apa berarti saya butuh mimpi? Bukan bukan anak buah. Itu anak buah itu bukan apa? Itu manusia. Akhirnya saya nggak bisa mengatakan bersabar, kenalkan suamiku sama saya. Saya sudah selesai ketika bisa sampaikan bahwa tugas suami itu bukan hanya mengalah, tapi harus menang dalam banyak hal. Jadi ikhwatifillah, Islam demikian indahnya sudah mengatakan, sehingga seorang yang ingin menikah harus memilih pasangannya yang benar, bagus agama dan akhlaknya, bukan banyak ilmu agamanya. Tapi apa? Bagus agama dan akhlak. Nabi ngomong kepada kita dalam sabda yang saya terkenal, "Engkau hormatlah di arba." Perempuan jadi yang empat sebab di zaman dia pertama cantiknya, yang kedua dihasabiha kehidupan dan sosialnya, kemudian lima dia hartanya banyak, dan keempat agamanya. Apa diberi? Faktor bidati, yang punya agama, bukan bidati ilmitin, bukan bidati yang punya agama. Agamanya apa? Agamanya baik. Yang laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada laki-laki yang kamu lihat, kamu ridhoi, jangan pada melamar agama dan akhlaknya, nikahkan lagi. Ini kepada wali, karena wali yang memilih untuk anak perempuannya. Lalu bagaimana perempuan yang suka? Jangan nolak. Sebagaimana ada demikian. Kalau pas ada agamanya baik tapi dia tidak suka, ini artinya yang dia tidak menyukai mungkin bentuknya dan lainnya, dia punya untuk tidak jadi. Sama juga perempuan. Tetapi para wali tidak ada laki-laki yang anaknya mau, agamanya bagus, anaknya bagus, maka terimalah, nikahkan ayahnya, mobilnya. Kita memilih pasangan, ada pasangan yang disebut dalam satu rumah tangga. Sayangnya kita panjang materinya, kita ringkas. Kemudian satu ini seperti tidak. Setelah aku menikahinya, maka perlu adanya kesamaan tujuan. Artinya kalau antum naik pesawat terbang, pilotnya mau ke Solo, antum mau ke Jogja, boleh enggak? Tak boleh. Ya. Artinya kalau kita itu naik perahu mau ke arah Sumatera, kok istrinya pengen ke Sulawesi, jadi gak rumah tangganya. Yang lagi pengen agama, ridhonya Allah, yang perempuan pengen
punya uang banyak. Bisa ketemu kan? Maka dibutuhkan adanya kesamaan persepsi agar ketika naik perahu tersebut semuanya mengerti apa yang menjadi tanggung jawab dan bagaimana mengurus tujuan tersebut. Bukan sekedar kumpul, tapi harus ada kesamaan persepsi, kesamaan niat, persamaan tujuan, yaitu untuk membina rumah tangga yang Allah ridhoi. Ini karena sama-sama punya agama baik dan punya akhlak yang baik, sehingga bisa diarahkan ke akhirat. Karena manusia itu tetap ujungnya ke akhirat, bukankah? Maka Nabi menyampaikan ungkapan kepada para istri beliau yang sangat soleh. Nah, kalau kamu ingin dunia, saya akan terangkan. Maksudnya bahwasanya kita semua harus mengerti bahwasanya bila kita mengarah kepada arah tujuan, maka sang istri harus mengerti dan mau ikut kepada arah tersebut. Baru nanti mampu kerjasama di dalam perahu tersebut untuk saling bahu-membahu dan akhirnya bisa menyelamatkan sang perahu daripada tenggelam ataupun pecah di tengah lautan tersebut. Demikian hebatnya. Ungkapan para ulama tentang rumah tangga ini kita lihat cepat sekali keadaan kita menjadi manusia. Tapi lautan yang kita tahu adalah gampang bergeser. Artinya dikit ombaknya besar. Ada angin besar ikut besar ombaknya. Ada gempa dikit ikut meluap air. Maka tentunya seorang nakoda yang mengerti keadaan ini harus memiliki kemampuan untuk memisahkan permasalahan dan mampu untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan cepat dan tepat. Dan juga membutuhkan kekuatan jiwa atau dalam bahasa Arabnya kuwat syakhsiyah. Jadi punya kepribadian yang kuat, yang tidak goyah dalam mengambil keputusan dan menerapkannya, dan tidak gampang panik. Dan zaman sekarang laki-laki banyak paniknya ketimbang tengahnya, sehingga marah dikit cerai. Setelah mencerai besar, dia kalau sekali 3 kali cerai, akhirnya ketemu minta pendapat yang mengatakan ada yang tidak sah dari cerai tersebut agar jangan talak 3. Ini semua yang sudah ada barang yang cukup penting kita semua. Bahwa para ulama ketika menyampaikan hidup rumah tangga itu ternyata sangat dalam sekali, sangat dalam sekali. Dan seorang yang mau menjadi nakoda harus siap-siap untuk kemudian dekat dengan Yang Maha Kuasa dan selalu memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa dalam menjalankan rumah tangganya tersebut. Oleh karena itu, setelah kita mengenal siapa yang berangkat bersama kita dan sama-sama sudah tahu mau kemana arah perjalanan kita, maka dibutuhkan di sana yang keempat, yaitu saling mengenal tabiat masing-masing. Saling mengenal tabiat masing-masing, mengenal mana yang disukai dan mana yang tidak disukai.
agar sang istri bertindak membuat bahagia sang suami dan suami bertindak untuk kebahagiaan sang istri. Sehingga akhirnya ada komunikasi yang aktif dan tidak malu tanya bila tidak tahu, agar kemudian sama-sama bangun kebahagiaan dengan dasar mana yang disukai dan mana yang tidak disukai. Tampaknya sepele, namun bila antum melihat seperti itulah akan memberikan pengaruh yang signifikan pada keutuhan rumah tangga kita, karena akan muncul saling pengertian yang menjadi bahan bakar yang sangat kuat untuk menghangatkan kehidupan rumah tangga kita. Sehingga paham kalau suaminya marah, istri tidak ikut bicara. Ketika istrinya marah, suami tahu bagaimana meredam marahnya tersebut. Ini semua yang perlu jangan pahami saya buat antum takut untuk menikah. Jangan dipahami, wah Ustaz, kalau itu saya kalau mau menikah harus belajar dulu ilmu pelayaran. Tapi ini memberikan tanggung jawab bahwa rumah tangga itu tidak sepele, tapi mengandung banyak masalah yang kita harus berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi alhamdulillah, kalau antum sudah kena masalah, mampu menanganinya, akan timbul keindahan dan tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak pernah kena masalah tersebut. Kemudian setelah kita mengerti tabiat masing-masing, maka tentunya harus ada effort atau semangat untuk menunaikan kewajiban dengan sekuat tenaga dan menuntut hak seadanya. Ungkapan yang seperti kalau kewajiban kerjakan sekuat tenaga, kalau sudah hak mintanya lah seadanya, yang ada diterima qanaah. Dan ini prinsip bukan hanya rumah tangga saja. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk apa? Menunaikan kewajiban semampu kita. Dan kalau menerima rezeki, ya seada yang Allah berikan. Sebab antum maksa pun kalau sudah ada segitu tidak bisa nambah. Ini penting sekali. Pertama, alhamdulillah tidak ada, kalau kata sesahih bahasa Arab, suami bukanlah malaikat. Walaupun tidak ada kurang sedikit dengan kabar malaikat itu, karena tidak ada yang mengatakan laki-laki atau perempuan. Ada yang mengatakan laki-laki? Tidak ada. Allah hanya mengatakan malaikat bukan perempuan, tapi apa siapa? Laki-laki. Karena nggak sama sama kita. Sehingga kiasan laki-laki dengan apa? Malaikat. Walaupun tidak ada benarnya, saya masih belum setuju 100%. Bahwasanya ini pasti sudah laki-laki tidak ada yang sempurna. Maka wanita yang mencari kesempurnaan, menuntut haknya dengan sempurna, akan kecewa. Demikian juga sang istri bukanlah bidadari, saya sepakati. Sebab bidadari adalah perempuan. Dan semua kisah dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bidadari semuanya apa? Mengadakan ya perempuan yang sempurna. Sehingga laki-laki yang mencari kesempurnaan pada istrinya akan kecewa.
Namun terima yang ada dengan syukur, nanti yang tidak ada akan ada. Saya ulangi lagi, bahasanya agak sedikit ringkas, jadi susah dipahami. Syukur yang ada, yang tidak ada akan apa dalilnya? La in syakartum la azidannakum. Syukur tidak. Nanti Allah nambah. Yang namanya tambahan itu ada nggak sebelumnya? Tidak ada. Katanya uban saya bertambah menjadi 20 biji. Sebelumnya ada belum? Tidak ada. Enggak. Si fulan rumahnya tambah 1. Sebelumnya tidak ada. Si fulan istrinya tambah 1. Sebelumnya tidak. Sehingga lain syakartum, jika kau mensyukuri, kan syukuri, kan sudah ada syukuri, Allah akan tambah. Artinya apa? Akan dikasih yang tidak ada sebelumnya menjadi. Maka syukur yang ada adalah kemarin, nanti Allah berikan yang sebelumnya tidak ada. Namun dalam mengamalkan perintah Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Nabi mengatakan idza amartum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka suami berusaha menaikkan semua hak istri, semampu ia tunaikan semua. Sang istri qanaah mendapatkan yang ada disyukuri, nanti akan dapatkan kebahagiaan insyaallah. Sama manusia itu dikasih 5 orang, 10 orang, 20 juta, gaji 5 juta kurang, gaji 10 juta juga kan, kelas 20 juta kurang juga. Bahkan ada ibu-ibu ketika saya bahas masalah qanaah mengatakan, Ustaz, setengah juta nggak ada apa-apa per hari, setengah juta nggak ada apa-apa. Kata saya, setengah juta nggak ada apa-apa per hari. Demikian manusia tidak akan mampu cukup dengan yang ada. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau uqyan nasu wadiyan minal." Kalau manusia diberi 2 lembah harta, ladaro dan akan cari yang ke sehingga kalau aku ngomong Ustaz, saya kalau berkaya, saya akan berhenti usaha, saya ibadah, mau terpunya kan masjid dan lain sebagainya, saya yakin tidak akan sampai. Semakin banyak harta semakin berpikir tambah usahanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memudahkan orang yang harta banyak untuk membuka usaha. Tapi kalau yang miskin ini, yang banyak modal masih tak bingung mau usaha apa. Yang uangnya miliaran gampang mau usaha dan gak mau ikut MLM. Hebatnya tanya ARB, ikut gak MLM? Gak ikut MLM sama sekali, karena tahu rugi. Yang mau dikit ikut, kenapa? Asal bayar 500.000, nanti dapat dari 1 juta, dari sekian terakhir menangisi yang sudah ada. Jadi sifat qanaah dimiliki kita semua, namun jangan terbalik. Banyak yang qanaah dengan kewajiban, tapi apa? Rakus dengan hak. Dan tidak ada yang rakus dengan kewajiban. Sangat susah ada yang rakus dengan apa? Kewajiban. Dan kalau hak itu hak saya, enak sama hak saya, mantap. Itu hak saya. Mana kewajibannya? Tapi hak dulu, kewajiban di belakang. Ini nggak benar. Sehingga bila kita semua berusaha memenuhi kewajiban yang kita miliki, insya Allah akan mendapatkan apa yang kata para ulama sampaikan, sakinah, mawaddah,
dan rahmat. Kemudian kiranya rahmat kita semua dalam berbagai rumah tangga. Terkadang dalam satu perjalanan kita membutuhkan orang lain untuk memberikan petunjuk dan arahan. Sebagaimana perahu juga membutuhkan mahasiswa di tengah-tengah lautan untuk mengetahui arah yang dia sedang jalan. Demikian juga dalam rumah tangga, terkadang membutuhkan konsultan. Tapi ingat, jangan salah lihat, jangan salah pilih. Kalau salah pilih, rahasia rumah tangga yang tadinya hanya 2 orang yang tahu jadi 3. Yang ketiga, kalau tidak bisa amanah, tidak punya privasi berita, akan menjadi yang keempat muncul dari istrinya, ngomong tetangganya, ya kalau pas tidak masalah sama rumah kita, kalau masalah tambah kemana-mana, pulang itu gini sampai ke ujung. Maka tentunya juga harus melihat kembali ada ciri-ciri mercusuar. Jangan semua lampu dianggap tersesat. Ini sebagian daripada beberapa kaidah yang kita ambil daripada para ulama bahwa pernikahan adalah bagaikan hidup rumah tangga. Yang kedua, ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan para istri dengan harsul lahum. Allah berfirman, nisa'ukum harsul lahum fa'tu harsakum anna syi'tum. Para istri adalah ladang. Harus itu ladang yang siap ditanami petani. Maka hampir sama dengan yang pertama. Kalau antum ingin sukses dalam bertanam, kira-kira antum pilih tanah yang gambut atau yang kering rontang kayak di padang pasir, ataukah cari yang subur, yang bagus, yang sifat-sifatnya bagus, yang dia itu punya humusnya banyak, dekat dengan air, kemudian macam-macam lah sifat yang kita perlukan dalam tanah yang ada tersebut. Sehingga orang yang ingin berumah tangga hendaknya mencari wanita yang bisa tumbuh bagus bila ditanami. Kemudian maksudnya, kira-kira kalau tanah yang subur, tanah yang subur, tanahnya subur, masya Allah. Pertaniannya tidak paham pertanian. Kira-kira yang tumbuh rumput apa tumbuhannya? Saya dapatkan sebagian santri saya tidak bisa bedakan mana tumbuhan. Yang tumbuhan cabut, yang dibiarkan. Dan tanah yang subur tidak mungkin tidak tumbuh rumput. Kalau petaninya itu bodoh, tidak ngerti mana rumput, mana padi, yang dua rumputnya, padinya kalah. Saya pengalaman, rumah saya sudah pernah kosong. Saya juga tanam lumayan daripada tempat luka banyak ularnya, kita tanami, izin, dikasih izin. Cuman saya bukan petani, saya nanam ternyata rumputnya lebih tinggi daripada tumbuhannya, sehingga hanya sampai dari buahnya tanpa ada hasil yang saya mikir itu. Jadi kan juga tampaknya kita bila kita tidak mampu mengolah istri kita.
tidak mampu mengelola perasaannya, tidak mampu mengelola keadaannya, dan tidak mampu mengelola keadaan dan kelebihan sang tersebut. Maka kemudian istri yang soleh ketika dinikahi bisa nggak berubah menjadi tidak soleh setelah itu? Sangat banyak, sangat banyak. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia itu punya surur anfus. Kita ini Pak, punya Pak keburukan dari dalam tubuh kita sendiri, namanya Pak syahwat dan hawa nafsu. Dan juga ada hama dari luar, hama dari luar, ya, dari setan, bentuknya Pak, jin ataupun manusia. Kalau seorang tidak mampu, ya enggak, menahan hama dalam tubuh tanah tersebut, muncul banyak ini dada, maka nggak pernah ada mampu tubuh sendiri karena dalam nafas. Ditambah dengan adanya kan hama dari luar, kira-kira apa hasilnya pertanian tersebut? Hancur berantakan. Walaupun tanahnya, kalau antum ada penelitian dicek tanahnya itu tanahnya apa? Bagus. Sehingga dibutuhkan petani yang punya kemampuan untuk bertani. Demikian juga di juga wanita itu adalah ladang yang antum tanam. Maka dibutuhkan juga kemampuan untuk menanam dengan baik. Tidak semata-mata hanya mampu untuk membunuh hama-hama, membunuh bibit-bibit yang tidak baik, tapi juga harus mampu menanam dengan baik. Sehingga akan menjadikan seorang petani yang pintar menanam ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang kita ada menanamnya. Antum bisa bayangkan kalau antum menanamnya terbalik, numpunya ke dalam bukan ke luar, tidak jadi. Ini semua cukup indah bagi kita dan perumpamaan yang hari ini untuk memberikan gambaran kepada semua bahwa bila antum ingin sukses berumah tangga, maka banyaklah belajar. Banyak belajar, baik dari pengalaman antum selama ini ataupun dari pengalaman orang lain yang pernah mengalaminya, atau dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang telah menggariskan kepada kita banyak konsep tentang membangun rumah tangga dan menyelamatkannya dari kehancuran. Perumpamaan yang kadang-kadang kita tidak pernah lihat, namun kalau kita mau melihat kembali akan didapatkan banyak sekali faedah yang tadi disampaikan sama dengan yang di perahu tadi, bahwa intinya rumah tangga itu membutuhkan 3 perkara. Yang pertama pemeliharaan, yang kedua penjagaan, yang ketiga adalah perbaikan. Rumah tangga itu membutuhkan 3 hal. Pemeliharaan artinya ada nafkah lahir batin yang minimal standar, sehingga istri tumbuh di rumah dengan baik, anak tumbuh dengan baik. Kemudian ketika ia tumbuh, ia perlu dijaga dari semua yang merusaknya, baik itu yang muncul dari diri sang istri ataupun
yang ia itu akibat dari pengaruh luar. Dan bila kita mau melihatnya, kemudian mampu menjaganya, maka tetap membutuhkan perbaikan dan pelurusan. Sebab kata Rasulullah SAW, Inna hunna khuliqna minal jilad. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa in a'wajuha a'la. Yang paling bengkok, yang paling ujung, yang paling atas. In tuqimu kasabtahu. Kalau kamu itu meluruskan dengan paksa, maka apa? Kalau intartaha lam yazal a'wan. Kalau kamu biarkan, maka apa? Terus bengkok. Maksudnya di sini adanya perbaikan sehingga ia tidak semakin bengkok. Dijaga, perbaiki yang ada. Bila jika ini kita miliki, kita adalah pemimpin berumah tangga yang baik. Dan bila kita miliki, maka hilangnya sebagian itu akan memberikan kepada kita kehilangan sebagian kebahagiaan yang kita inginkan. Ini tugas seorang suami adalah ini. Riayah, hifz, dan juga islah. Dan inilah yang diperbuat oleh para petani terhadap sawahannya dan ladangnya. Dia pelihara, dikasih pupuk, dia tumbuh, dijaga dan pilih utama tersebut dari tanaman tersebut. Dan ketika sudah mulai tumbuh ada buahnya, diperbaiki agar jangan buahnya jatuh sebelum waktunya, agar kemudian manen buah dengan sempurna. Inilah makna al-qamah yang disampaikan para ulama dari Masjid Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian permasalahan yang ada sekarang ini adalah ketika seorang yang telah berumah tangga dalam keadaan tidak memilih yang terbaik. Pernikahannya awalnya yang penting lihat, enak dipandang, ya kan? Cocok di hati, mengajukan lamaran. Tidak lihat agamanya, tidak lihat yang lain-lain. Yang penting saya lihat senang, kemudian lihat juga lah cocok, mengajukan lamaran, menikah. Setelah menikah kok baru tahu ya hal seperti ini, apa yang berbuat? Maka kita ambil saja seperti tadi ada pertanyaan dapatkan tanah, subhanallah, ya tidak mesti subur. Kira-kira pertanyaan sekarang ya itu memperbaiki tanah ini. Kalau petaninya nggak sabar, nggak jari nanam tanaman. Kata dia, Ustaz, saya cari yang subur aja lah, nggak mau yang nggak subur. Jawabannya dapat tidak tanah yang pas dengan keinginan kita. Bila nggak dapat, maka bagaimana kita berusaha agar tanah yang ada seadanya itu bisa dimaksimalkan menjadi tanah yang bagus dan baik, sehingga dia harus berbuat lebih ekstra, lebih daripada yang lainnya ekstra. Dia harus memberikan tambahan
sang istri itu nanti tumbuh selayaknya wanita-wanita yang saleh. Maka dengan demikian dia butuh keahlian yang lebih daripada yang lainnya, dan dia butuh modal yang lebih daripada lainnya. Sehingga kemudian dengan adanya sang istri yang dia kemudian tumbuh dengan pembinaan yang baik, kemudian lama-kelamaan akan jadi baik. Baru kemudian dijaga dan terus dijaga kondisi mereka agar istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setelah menikah 10 tahun kemudian suaminya sadar ngaji, istrinya nggak mau, mulai bertanya, Ustaz, boleh nggak saya menceraikan istri yang nggak mau pakai jilbab? Saya suruh-suruh, nggak mau juga. Subhanallah, ya, nggak sabar sih, nggak sabar. Apa yang sudah kamu perbuat untuk mengolah itu semua? Apakah sudah maksimal atau baru sudah seruan-seruan dan ancaman-ancaman? Kalau kemudian didapatkan ternyata sang suaminya memang belum diakui sang istri sebagai suami yang optimal dan maksimal, artinya selama ini ngasihnya pas, sudah cukup. Kemudian sadar, gak mau ngomong, terakhir lah mengancam istrinya, kalau kamu gak pakai jilbab saya ceraikan kamu. Kemudian dari luar ada omongan bahwa berjilbab itu orangnya adalah teman-temannya apa? Teroris dan lain sebagainya. Terus dapatkan teman-teman satu rumah. Ketika sang putrinya itu memakai jilbab agak panjang begitu, terus saja sang ibu tertawa-tawa menghinanya, mengatakan kamu kok kayak teman-temannya Amros. Masyarakat Indonesia. Jangan-jangan istri tersebut masih paham begitu, kemudian dipaksa untuk memakai, takut semua kawan-kawannya, takut semua tetangganya, dan dia belum yakin kalau suaminya akan bahagia. Maka saya jawabannya singkat, kira-kira Pak, kalau kepala negara itu dicintai dengan sangat oleh rakyatnya, kira-kira rakyatnya itu mau gak mati perintah rajanya? Hanya saja sama itu semua, itu dari pemimpin yang dicintai oleh si Antum bisa. Kira-kira kalau Antum berantakan dia, itu mau gak ikutnya? Dia apa? Mau ikut. Tapi kalau antum suami yang tidak setia di sini antum, kemudian antum berlagak kayak panglima perang, nyerah, mati, atau bayar jizyah, kira-kira pilih apa? Milih perang aja, Pak. Artinya ada bapak nggak ada sama aja. Begitu, maka jadikan juga sudah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila antum sudah kabur memilih yang salah, maka jangan sampaikan. Perbaiki. Bila perbaikan telah sampai pada puncaknya dan sudah tidak diharapkan lagi akan bisa baik, barulah mengambil cara amputasi. Ambil cara, sudahlah,
lebih baik satunya hilang selamat dunia akhirat daripada apa? Dipertahankan rusak dunia akhirat. Namanya perceraian. Ini yang kita harapkan terjadi pada kaum muslimin. Karena kalau rumah tangga dewasa ini partikular sudah demikian membutuhkan pengelolaan, membutuhkan manajemen yang bisa menyelamatkan rumah dari kehancuran tersebut. Banyak keluhan rumah tangga. Intinya sebenarnya kembali pada dua perkara. Yang pertama tingkat keimanan dan takwa. Yang kedua adalah banyaknya yang tidak menunaikan kewajiban dan menuntut kesempurnaan hak. Yang pertama adalah faktor yang sangat penting. Sebab teori yang ada tadi disampaikan seluruhnya itu bila tanpa ketakwaan, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka enggak jadi. Sama dengan tanahnya subur, petaninya teladan, tapi Allah yang Maha Kuasa mengatakan tidak jadi, maka apa? Tidak. Nelayannya apa? Kapalnya teladan, top, super top. Perahunya kokoh kuat, penumpang turun semua. Tapi kalau Allah katakan gagal mendarat, gagal apa? Kalau aku, ya. Ini faktor utama yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin dalam rumah tangga. Faktor ketakwaan. Saya ingin bicara sedikit tentang hal ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dalam surat Talaq. Hubungan dengan perceraian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari semua kesempitan, pemecahan dari semua masalah yang dihadapi. Sehingga ini terjadi dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan ada yang bisa menggagalkan. Allah katakan siapa yang takwa Allah jamin akan dimudahkan semua urusannya, akan dilanggarkan semua kesempitannya. Takwa. Kemudian yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yadraku Allah wa hasbuh. Tetapi waktu kita ada kunci yang kita harus selalu pegang, yaitu tawakal Allah itu adalah mencukupkan. Maksudnya jangan sampai aku tidak sabar dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu. Karena tawakal itu merupakan amalan hati kita, amalan hati yang berisi menyandarkan semua masalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan percaya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil sebab-sebab terbaik dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga takwa adalah cara yang paling efektif untuk menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. Sehingga bila yang menceraikan itunya menceraikan dengan takwa. Caranya baik dan dengan alasan yang baik dan dengan pertimbangan yang baik.
Dan setelah itu Allah tambah dengan satu lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Masih rangkaian apa? Ayat tadi. Dan siapa yang Allah akan memudahkan urusannya. Sehingga para mengatakan bahwa kunci sukses pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak takwa ini akan berakhir dengan cintanya Allah kepada hamba. Maka Nabi pernah bersabda, jika Allah mencintai hamba, idza ahabballahu 'abdan qala Jibril in uhibbu fulan fa'hibbu. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka ia memanggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Thumma nada Jibril ila ahli samawat. Kemudian Jibril memanggil para malaikat penghuni langit dan mengatakan, inna Allah yuhibbu fulanan fa'hibbu. Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Hatta yuqa fil ardil qaum, sampai Allah berikan di bumi penerimaan kepada dia. Sehingga dimaksudkan kemudahan yang dapat pada kita kalau kamu bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua disampaikan adalah tidak menunaikan kewajiban dan meminta hak dengan penuh. Inilah yang namanya mutaffifin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menyampaikan tafsir surat Mutaffifin mengatakan di antara tafaffuf adalah laki-laki yang minta disempurnakan haknya dan tidak mau menyempurnakan kewajibannya karena dia termasuk syekh. Al-Mutaffifin itu ikhwan, saya misal kalau beli barang dari antum, timbangannya itu lah hangat, kalau lebih. Namun ketika saya menjual ke orang lain, saya akan mengurangi timbangannya sehingga saya dapatkan kelebihan timbangan yang ada. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, ini sebabnya karena orang itu ingin mendapatkan haknya sempurna, tapi tidak dengan kewajibannya. Sama dengan laki-laki dan wanita yang tidak mau melakukan kewajiban dengan sempurna, namun minta disempurnakan haknya. Dan ini yang jadi masalah di mana-mana, yaitu suami tidak mau menafkahi istrinya, suami tidak mau mendidik istrinya, istri tidak mau taat sama suaminya, istri tidak mau melayani suami. Akhirnya banyak masalah yang terjadi dengan sebab itu. Dan saya tidak pernah mendapatkan yang jelas hak kewajiban istri dan suami sering disampaikan dalam ceramah-ceramah walimah, baik sebagai pula-pula dalam sewa, sebagai mengisi waktu, sehingga ceramah-ceramah tidak ada yang dengar, sibuk dengan yang lain. Makanya saya paling tak suka isi khotbah nikah sama ceramah pernikahan, sebab mau marah nggak boleh karena hari bahagia, kalau nggak marah semuanya bahagia masing-masing, terus kalian sendiri, terus tapi yang juga nggak ada, yang sibuk dengan minumnya, yang sibuk ngobrol, yang senyum, yang pengantinnya bahagia ikut bahagia,
dan ustadznya seperti apa? Hanya dekorasi, dekorasi. Makanya umumnya kalau saya diminta untuk istighfar nikah atau ceramah itu saya tolak. Karena pengalaman saya lihat seperti ceramah mana ya? Kecuali kalau ia bisa lucu dan sedikit agak formal. Itu nanti baru ketawa-ketawa, bukan dengar kan ceramahnya kan, dengar lucunya, maka dai bukan pelawak kata orang. Jadi apa gunanya dai ini? Tapi sudah cuman bahwa inilah yang ada sekarang ini, yang kita miliki, dan inilah ringkas yang saya sampaikan bahwa ternyata kita butuh lebih banyak lagi untuk belajar tentang hati. Bukan promosi, tapi ini adalah kebutuhan masing-masing. Tidak percaya? Antum pulang, tanya sama si antum, berarti akan menang. Pernah gitu? Kok bisa? Kok bisa? Padahal ketika antum menikah dengan sang wanita, mengapa kok sang wanita mau dengan bapak yang sayang sama dia, ibunya sama dia, kakak yang melindungi dia, mau ikut antum, orang yang gak jelas. Jelas enggak? Gak jelas, laki-laki gak jelas. Enggak. Kalau dia pacaran banyak palsunya daripada jujurnya. Jujur aja. Kalau lagi pacaran gak punya uang, punya uang, kan gitu. Pakaian tidak pernah kan? Jelek, tampil harus kan? Necis, padahal kalau ketemu sembarangan. Kenapa sih mau? Jawaban para ibu ingin bahagia karena yakin bahwa dia nanti dibahagiakan apa? Dengan orang tua. Anak pun demikian, tapi pakai mahal, bayar pestanya, ke gedung, ada yang 1,5 miliar bayarin. Mau apa sih? Ini kayak perempuan juga jelas juga. Saya memang jelasnya. Kalau misalnya menikah 2 hari dia baru pulang, selingkuh dengan orang lain, apa ada ganti ruginya? Nggak ada ruginya, apa sih? Kamu bahagia. Kok bisa pengen bahagia nggak pernah tanya? Kamu bahagia yang saya sih? Tanya. Berani? Berani kan? Berani kan? Subhanallah. Susah ngomong berani. Berani. Berani untuk tanya supaya dia tuh tahu, ternyata saya belum berbuat apa dengan istri. Sama dengan istri, tanya sama suaminya. Agak depresi dalam hati. Banyak sekali yang saya ucapkan. Bukan segini, satu halaman. Baik, ya kita coba ekspor kajiannya, ya. Kita pindah acara lain tanya jawab. Semoga sampai bisa membuka hati kita untuk kemudian berani untuk terbuka dengan keluarga kita agar kita bisa membahagiakan dia dan dia membahagiakan kita sehingga tercapai apa yang kita inginkan. Allah besar. Langsung saja kita ke tanya jawab. Ada pertanyaan sedikit curhat. Ustaz, saya mengenal sunnah ketika menikah dengan suami yang begitu bermanhaj. Ini bahasa-bahasa saya sendiri kan sudah kenapa? Sudah sebetulnya. Karena sepertinya seperti ini kadang-kadang tanpa eksklusif. Kenapa tidak mengatakan kita mengenal sunnah sampai dibuat dengan sunnah? Karena itu metodologi yang cukup besar, cukup panjang penjelasannya. Tapi nggak apa,
kita paham apa yang mau diinginkan. Setelah tahu tentang bahaya ibadah dan ikhtilat, saya sangat hati-hati. Saat ini kami tinggal serumah dengan mertua dan para ipar. Nah, tentunya banyak kepala keluarganya, Apakah jika saya minta hak saya dalam hal tempat tinggal dikatakan tidak tahan, saya sangat tidak nyaman tinggal dengan mertua para ipar. Mohon nasihat. Suami saya orang yang mampu. Ini yang penting, yang paling akhir. Suami saya orang yang mampu. Itu kata kuncinya. Karyawan itu proses kuncinya. Jawabannya, sang wanita tidak dikatakan tidak taat, tetapi suami yang zalim istri. Sebab tempat tinggal sang istri, dan suami wajib memberikan tempat tinggal layak secara umum sesuai kemampuan yang dimilikinya. Mampunya ia menyewa, ia nyewa. Mampunya ia beli dan miliki. Dan sang perempuan menurut pendapat para ulama, disampaikan oleh orang kita Sahih bin Sunnah Syekh Kamal Malik, yang oleh kata beliau dibolehkan sang wanita untuk menolak tinggal di rumah mertuanya. Saya bukan provokasi, tapi kata bahwa dibolehkan sang wanita untuk menolak ditempatkan di tempat keluarga laki-laki. Sehingga hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik nyawa kamar 2 atau 1 dengan dapur, tapi sang istri bisa nyaman, sang suami bisa menyediakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, daripada tinggal di rumah yang mewah bersama keluarga yang kemudian suami tidak punya kemampuan mengatur, istri pun merasa terjajah oleh keadaannya. Maka yang intinya berdua pun saling menasihati, berkomunikasi, sampaikan dengan baik-baik kepada suami agar suami tidak salah paham. Kemudian berilah solusi yang terbaik yang bisa diperbuat suami dalam rumah. Apakah perkara itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Semua yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu saya, termasuk saya ngomong sekarang ini, ya, ini lagi ceramah ini dimintai pertanggungjawaban. Apalagi perceraian yang menyangkut hak orang lain. Mohon maaf ya, ini agak pendek jawaban saya karena banyaknya pertanyaan yang ada di sini. Ada pertanyaan saya dan mau jawab ketika yang lain. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya pajak? Apa gaji PNS haram karena asalnya jadi pajak? Lalu bagaimana kita memberi nafkah anak istri dari gaji tersebut? Yang tanya kayaknya pegawai negeri. Bapak Ibu sekalian, pajak itu kalau kita lihat tidak bisa dihukumi dengan hukum satu sebagaimana sebagian dari menghukuminya. Semua pajak haram karena dia umum. Karena ada zona pajak yang aslinya bukan pajak. Bisa di Arabia ada namanya pajak, namanya daraib, ada namanya rusum. Rusum itu adalah bayaran akibat kita menggunakan fasilitas dari negara. Contohnya misalnya rusum bayar listrik, bayar listrik, namanya pajak listrik kan namanya. Kemudian kita bayar pajak motor, pajak apa? Motor. Nah, ya. Itu kan kita membayar fasilitas dari mulai jalanan sampai
yang jaga jalanan. Nah, sehingga hal-hal yang demikian ini maka tidak dikatakan haram. Juga cukai. Dia juga ini kalau ia ambil daripada barang-barang produk orang kafir, baik dalam ataupun luar negeri, maka menurut pendapat sampai dalam Mus'haf Al-Kuwaitiyah itu hukumnya boleh. Sebagaimana Umar radhiyallahu itu mengambil pajak 5% untuk mereka yang memasukkan barang ke negeri Islam dari kaum kafir. Sedangkan mengambil suka dari kaum muslimin adalah haram. Adalah haram. Karena kaum muslimin sudah diambil zakatnya 2,5%. Sehingga sekarang ini alhamdulillah dengan adanya terabas habis yang terbas saat ini, akhirnya semuanya jadi masalah. Ini tak pajak. Allah alam besar. Kemudian tangga juga yang diharam dalam ibadah ini perlu adanya penjagaan dan pembuktian. Apakah benar semua uang itu adalah uang pajak? Yang kedua, pajak itu uang itu apakah haram dalam mendapatkannya ataukah dia haram didapati zatnya? Kemudian yang ketiga, apakah kemudian bila iya itu pajak itu adalah pajak yang haram semua atau tidak haram? Dari sini akan tampak nanti apa hukum gajinya para pegawai tersebut. Yang lebih jelas ada yang misalnya dihukumi oleh kita semuanya haram misalnya. Apakah kemudian semua pegawai wajib keluar? Wajib keluar. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak keluar semua sekarang negara ini. Sehingga ini nampak sangat berbahaya sekali. Sehingga jangan terkesulitan menyikapi hal seperti ini. Karena punya efek-efeknya. Kalau haram maka semua pegawai ini semuanya berbuat haram dan harus keluar ini tempat haram tersebut. Dan akhirnya tidak ada pegawai negeri hidup. Kira-kira kalau ada negeri, siapa yang mungkin bisa ini? Siapa mengatur aktivitas yang ada? Tidak ada. Apa yang punya? Bekas sahabat. Maka perlu sekali memberi saya kebenarannya biar nanti ada kepastian hukum dalam hal ini. Kemudian setelah menikah seorang perempuan bertanggung jawab kanan suaminya. Kalau setelah menikah, beberapa yang pertama orang tuanya ada pernah ada kajian bahwa suami tidak wajib bertanggung jawab atas mertua, tapi tidak ikut suami. Bagaimana yang harus berubah itu? Sifatnya perlu diketahui. Ini muncul dari kesalahpahaman. Ingat bahwa Islam membagi harta dalam rumah dalam dua bagian. Ada harta istri sendiri, ada harta suami sendiri. Harta suami ini wajib diberi kepada sang istri untuk kehidupan rumah tangganya, dan sang istri tidak boleh menginfakkannya kecuali pada hal yang baik yang sudah diketahui bahwa suami pasti mengizinkannya. Tetapi uangnya sang istri itu adalah hak privasinya sang istri dan boleh diberikan kepada siapapun yang dia inginkan. Ini yang pertama. Sehingga dari mulai harta, pemberian, kemudian mahar, dan semua yang sudah dinyatakan milik istri, maka dia milik sang. Yang kedua, bagaimana istri bekerja, bagaimana nafkahnya, juga ada pembahasan cukup panjangnya tentang hukum istri yang punya pekerjaan kemudian gajinya itu siapa. Kalau saya sampaikan secara ringkas saja,
bahwa bila sang suami mengizinkannya atau telah bekerja sebelum menikah, maka uangnya itu milik siapa? Sang wanita. Kecuali bila sang suami telah mensyaratkan kalau boleh kerja tapi bantu kehidupan rumah tangga saja, maka sang istri menyerahkan hasilnya untuk membantu rumah tangganya agar lancar jaya. Paham ini? Sehingga kemudian muncullah masalah tanggung jawab suami terhadap mertua. Jawabannya memang tidak ada tanggung jawab harta suami memberi kepada sang mertua. Tapi bila suaminya baik, tentunya hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kira-kira sang istri bisa demikian cantiknya, demikian solehahnya, itu siapa yang biasa? Suami. Orang tuanya. Masa tidak ada suami yang merasa punya hutang budi dengan sang mertuanya? Aneh. Kok ada mantu nggak mau bantu mertuanya? Aneh. Jangan-jangan orang nggak tahu budi. Ya, tidak mungkin si Ani menjadi tanpa jasa mertua. Kok bisa bakhil banget bantu? Dan yang kedua, kalau membantu mertuanya, istri tersenyum nanti. Siapa? Tersenyum. Yang tadi 2 cm, 3 cm senyumnya. Siapa yang bahagia? Sang suami. Kalau ia berani bandari temannya makan-makan di rumah makan sampai habis ₹1 masa ada ngasih mertua oleh-oleh sekilo apel atau anggur dan bisa. Ini sebabnya adalah penyakit apa? Bakhil, penyakit syuh. Tapi dalam kemudian kalau itu boleh nggak saya minta saya sama suami saya jangan banyak. Artinya manfaat demikian. Dan kedua dari sang istri itu ketika sudah dilepas oleh orang tuanya dengan ijab qabul, pindah dirinya ke suami. Dan bila ingin terbaik pada sang orang tua, maka izin kepada sang suami, ya, karena ia telah terikat dengan suaminya setelah sang bapak melepaskan ikatan dan menyerahkan kepada sang suami. Tapi yakinlah wahai kaum wanita, anti itu memang lemah, tetapi berapa banyak orang laki-laki yang kokoh, yang kuat kayak kaisar jatuh di hadapan wanita. Fir'aun apakah tidak mau membunuh Nabi Musa ketika sang istri minta jangan di. Tapi ini bisa bila anti telah memberikan segalanya kepada sang suami. Kalau hanya mas bagian, jadi jangan harap suami berilah penuh kepada hal dasar besar. Bagaimana jika ada suami yang gemar bermain game di laptop sehingga kurang dalam komunikasi dengannya, suka bergadang hingga melalaikan sholat subuh? Jawabannya diingkari dengan baik-baik. Kalau suami tidak mampu dialihkan game dengan rayuan dirayu. Kalau nanti sang suami bisa mengalihkan game harus dengan menampilkan tampilan tertentu, maka tampilkan kepada suami agar dia meninggalkan apa? Game-nya. Kalau nggak mampu, masa iya perempuan nggak mampu? Ini jawaban saya. Artinya intinya bagaimana sang wanita mampu untuk menarik laki-laki kok kalah dengan game. Sang laki-laki ketika istrinya sibuk Facebook kan, kok bisa kalah dengan Facebook? Jangan mengalah.
Jangan harus mampu mengalahkan orang lain. Kalau saya boleh ngomong kasarnya, bapak-bapak ibu, kaum ibu, kalau lihat ayam jago, tahu kan? Ketemu dengan pasangannya, ada yang ganggu, marah kan? Marah kan? Dia berusaha bagaimana mengalihkan perhatian sang betina agar tidak berpaling dari. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau jago, gunakan hal seperti itu. Janganlah yang alat-alat yang tidak punya perasaan dan nyawa. Kedua, jika suami punya temperamental, kasar sama anak dan istri, dan terkadang istri itu sendiri medsos, apa yang di sini adalah upaya untuk menjawab ini, menasihati. Dan yang paling efektif sebetulnya adalah mengajak suami untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ibadah, semakin akan mampu menghilangkan temperamennya tersebut. Jadi kalau kita dibawa oleh seorang laki-laki, ajak banyak ibadah, nanti akan berubah temperamen. Akan berubah insya Allah dengan semua. Kalau ibadahnya adalah benar, dakwah dan dakwah. Cara bagaimana yang sabar ketika suami gampang emosi. Kan saya kasih cara bersabar. Saya kasih antum beberapa tips bersabar. Para ulama mengatakan antum ingin sabar gampang sebetulnya. Yang pertama, antum harus tahu tabiat adalah dunia. Dunia ini tabiatnya adalah capek. Yang kedua, antum harus ingat usia antum di dunia ini hanya sebentar. Ada yang mengatakan paling hanya sejam setengah usia kita. Kalau itu apa? Jamnya akhirat dengan hitungan dunia. Saya nggak sepakat karena jamnya dunia sama jamnya akhirat sama nggak? Ada yang mengatakan bahwa sehari dihana 24 jam. Nggak ada. Tapi ini hanya pendekatan, artinya sangat sedikit. Illa bintum illa qalilan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kira-kira hanya sebentar, kira-kira kalau suami itu marah-marah, didengarkan, kemudian dimintai maaf, ya, dibuat jaga raja, saya kira akan menjadi masalah. Karena jadi suami. Kemudian ada setelah reda aja, enak gak dimarahin? Enak gak dimarahin? Seperti ada yang untuk saya menurut bahwa jalan kita harus mengerti dan ingat dengan keutamaan sabar. Banyak seorang sabar. Dan yang keempat, harus mengetahui bahwa kita ini tidak harus sabar. Kenapa? Karena kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, as-sabru karasi ala jasadi. Sabar itu kemampuan. Kalau kepala hilang, mati kan? Ada yang nggak mati kalau mesti buta dari dua hari. Ya, potong kepalanya lepas mental, enggak? Masih tegak tubuhnya. Kemudian ketika rapinya menjadi merah, nyambung kembali. Kita hanya di dalam si buta dari dua hari dan yang itu di dua hari semua. Tak mungkin. Makanya kalau kita tidak sabar, hancur semua urusan. Jadi ya sabar. Untuk semua. Banyak doakan suami agar berubah. Yang ketiga, usahakan jangan berbuat
yang memancing emosi, berat. Memangnya surga itu ringan. Nah, inna silatallahi la ghaliyah. Barang dan amal sangat mahal. Apa itu? Surga. Terus apa? Saya jawab. Saya kalau pengen banyak jawab. Apabila seorang ayah yang telah meminta cerai di masa lalu pernah membawa dan anaknya, saat ini bagian menafkahi, setelah sekian waktu tidak pernah benar pada anaknya yang masih kecil. Bagaimana anak bersikap? Jawabannya pertama obat. Yang kedua, meminta maaf kepada mantan istri dan anak-anaknya dia. Minta maaf dan bisa minta maaf, walaupun bukan maksudnya rujuk dan nikah. Minta maaf bahwa selama ini saya banyak menggolimi kamu, saya minta dimaafkan, dihapuskan olehnya. Dimaafkan alhamdulillah, dinafkahi dari anak-anak itu dengan nafkah yang baik. Ini dia terus. Apakah hukumnya pada suami membantu pekerjaan istrinya, bahkan dikerjakan bersama-sama dengan tujuan saling membantu? Jawabannya bukan membantu, dalam tujuan untuk membuat rumah tangga harmonis. Saya bisa bayangkan kalau antum bisa bermasalah antum ajak bisa berdoa dengan bahasa yang halus, bersandar dengan istri dengan ketika itu berdua. Saya kira bagus. Kalau masalah ini Nabi sudah mencontohkan mengerjakan banyak pekerjaan di rumah ketika ia mampu punya waktu untuk mengerjakan, sehingga hukumnya boleh. Wajib enggak? Ya wajib. Tapi boleh. Kecuali bila demikian akan ada masalah, boleh wajib untuk menggunakan masalah tersebut. Hukumnya seorang istri membuka kontak ikhwan yang non-mahram di dalam kontak PDM itu demikian. Bagusnya manfaat, bagusnya diselidikkan. Yang tidak ada manfaatnya, tidak ada masalahnya, jangan disimpan. Tapi kalau ada masalahnya, seperti mungkin ada usaha ataupun ada sana semua dapat adanya manfaat untuk takdir, maka tidak masalah dan siap untuk dibuka oleh suami. Ini susah ya. Semua pengen enggak dilihat. Sama dengan sang suami, siap dibuka. Siap juga kasar KPK nomor teleponnya. Jadi apa? Saya selanjutnya yang bekerja dari gaji yang saya dapat pinjam suami sampai 2 juta. Pada saat suami saya memiliki uang, saya menagih uang saya yang pinjam. Pertanyaannya, apakah salah? Jika saya menagih uang saya karena suami saya selalu minjem uang kepada saya dan tidak pernah membayar. Ya. Jawabannya, kalau itu hartanya sanksi, maka sanksi punya hak untuk meminta atau menagih, dan suami tidak boleh menahan-nahan. Kata Rasulullah SAW, "Madlil ghani zulmun." Orang kaya yang membayar kok menuntut pembayarannya adalah kezaliman. Dan ini berlaku dalam semua hutang. Ke semua hutang. Sehingga kalau saya punya hutang, betul hutang, betul hutang wajib dibayar.
Sebagaimana para mengatakan wajib bagi suami yang belum membayar maharnya kepada sang istri karena hutang untuk membayar maharnya tersebut ketika mampu. Mudah-mudahan selesai. Bagaimana kalau ada suami sering mengatakan kalau apakah berlaku hanya pengadilan agama? Jawabannya tidak. Jangan sahabat Ibnu Umar menceritakan istrinya dan tidak lapor ke Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Umar melaporkan anaknya yang menceraikan istrinya di kala haid, Nabi suruh rujuk kembali dan tidak mengatakan tidak sah talaknya kalau lapor ke pemerintah. Sehingga para suami lepasnya, suami tahan. Jadi demikian bahwa talak tidak wajib dengan pernyataan pengadilan dalam hati. Suami adalah surga atau nerakanya. Jika suami marah, mudah sekali marah dan berharga kecil. Berbicara kasar menyakiti dan sering bentak anak. Bagaimana seharusnya sikap istri? Apa harus berpisah saja? Jawabannya adalah pertama bersabar. Yang kedua berdoa. Yang ketiga nasihat. Kalau bisa, kalau nggak bisa, minta tolong bapak sebagai wali pernikahannya atau bapak mertua untuk nasihati anaknya. Dan saya yakin ibu sekalian, kalau ibu bisa tahu kapan suami itu menerima nasihat, maka akan mudah menerima nasihat. Makanya dari sekarang perhatikan suami, lihat kapan dia bisa menerima, kapan dia menerima nasihat. Lalu nasihat disampaikan. Jangan suami lagi pusing banyak nasihat nasihati. Nanti apa? Jadinya bom yang meledak ke rumah tangga. Bagaimana sikap kita pada orang tua tidak meridhoi pernikahan kita? Jawabannya jangan menikah. Jangan menikah tanpa ridho wali. Kecuali bila sang bapak itu tidak maunya karena perkara yang melanggar syariat, maka bisa mengajukan ke KUA agar dimediasi, lalu ada keputusan dialihkan perwalian kepada yang lainnya. Kalau enggak, jangan. Atau kalau mengaku macam-macam, tetap bapak ibu sekalian jangan sampai menikah tanpa wali. Jangan mau menikah tanpa wali. Ini yang terakhir insyaallah namanya yang sering saya mau jawab ya, kenapa yang suami. Bagaimana solusinya? Istri sudah lewat masa iddah, suami istri sudah masing-masing, tetapi masih satu rumah. Karena suami belum bisa mengurus surat cerai, nafkah masih dinafkahi karena ada anak. Jawabannya, jelas sebaiknya bagus, tidaklah selesai masa iddah. Karena dengan berpisah, sang istri bisa menerima lamaran laki-laki lain, dan bila tidak bisa, maka tidak ada yang mau mengajukan lamaran kepada kata orang kita maksud dia harus begini. Yang berikutnya, dengan serumah dikhawatirkan orang tidak tahu kalau keduanya telah bukan suami istri.
sehingga resah dalam menyikapi. Yang berikutnya, syaitan itu ada di mana-mana, dan iblis itu pakarnya goda orang. Bayangkan, goda sejak Adam di sorga sampai hari ini Pak, gak mati. Kira-kira pakar nggak goda orang? Iblis sejak Adam AS dulu sampai sekarang goda terus. Kira-kira pakar nggak ya? Pakar sekali. Kok bisa merasa tenang dari godaan sang iblis tersebut? Oleh karena itu adalah bisa walaupun belum selesai pengurusan surat. Jadi kan masalah pada sesi kali ini bermanfaat, dan mohon maaf ada dua pertanyaan yang saya jawab karena panjang ceritanya, maka mohon maaf atas ketidakmampuan tersebut. Semoga kita semua dimudahkan waktu, bisa bertakwa kepadanya, dan bisa baik dalam mengurus anak kita, tidak hanya sedikit daripada obrolan kita mengenai rumah tangga yang sebenarnya membutuhkan waktu lama untuk kita bicara panjang tentang praktek membina rumah tangga dan menghindarinya dari kehancuran ataupun perceraian. Semoga bermanfaat ini. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila Allah Subhanahu wa taala, bila semoga saya dan juga dan juga harus menasihati, karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada orang yang mampu bawa daripada kesalahan. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.